Halo, selamat datang kembali di channel aku. Terima kasih sudah dukung channel aku dengan subscribe, like, share, dan komen kalian ya. Terima kasih. Kali ini adalah reading soulmate untuk Gemini ya. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini adalah general reading, artinya tidak bisa cocok buat semua. Tidak bisa resonate dengan semua ya. Jadi semua kebijaksanaannya kembalikan ke kamu ya. Aku cuman membacakan aja. Semua aksi dan tindakan semuanya adalah tanggung jawab pribadi. Oke. Gemini dan soulmate di bulan Juli dan Agustus ya. Ini adalah untuk melihat hubungan soulmate kamu, hubungan kamu dengan soulmate kamu seperti apa, perkembangan energinya. Percintaan soulmate adalah percintaan yang ya tingkat jiwa ya. Itu adalah percintaan yang ini adalah soulmate yang romantis ya, karena soulmate bisa juga dalam bentuk dia lahir sebagai teman, sahabat, saudara, orang tua, bahkan adik, kakak ya, tapi kita batasi untuk soulmate yang romantis. Gemini, mari kita lihat seperti apa energi kamu dan soulmate kamu. Gemini dan soulmate. Sangat menarik ini kartunya Gemini ya. Perjalananmu dan soulmate kamu, Gemini. Oke. Pakai atau kocok lagi? Oke, pakai. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Gemini, aku melihat di past life percintaan kalian cukup toksik ya. Hubungan kalian banyak sekali emosi-emosi negatif di sini yang mewarnai hubungan kalian di masa lalu kalian atau di past life ya. Ini di past life. Tetapi aku melihat perubahan dan transformasi yang ini suatu siklus yang satu siklus sudah kalian genapi gitu ya. Aku melihat pertumbuhan jiwa kamu dan soulmate kamu di sini ya. Dari ini satu siklus kehidupan yang aku melihat masih banyak emosi-emosi negatif di antara kamu dan dia ya. Seperti aku melihat ada ya, tentu saja ya, ada kemarahan, perasaan dikhianati atau perasaan kesedihan. Aku juga melihat bahwa kalian di kehidupan lampau kalian ini menggambarkan sebuah, mungkin ini adalah rumah tangga yang kalian bentuk di past life kalian, yang tetapi ini akhirnya berakhir
karena ada beberapa obstacle atau beberapa aku melihat di sini adalah aku melihat bisa dari beberapa orang ya. Faktor eksternal bisa yang akhirnya membuat kalian berpisah, atau ini adalah faktor internal di mana memang emosi-emosi yang masih sangat kasar gitu ya. Kasar di sini maksudnya adalah emosi yang masih negatif di antara kamu dan dia ya. Mungkin di masa lalu kamu dan dia adalah hubungannya aku melihat masih banyak kepahitan dan saling menyakiti, pengkhianatan, ketidakjujuran, dan akhirnya hubungan itu berakhir ya. Aku melihat kamu memiliki visi ya. Ini mungkin apa yang kamu inginkan. Kamu ingin bertemu dia, mungkin ya. Ini ada tempat umum yang dimana tempat umum, tempat komunitas, atau bisa ini di zaman sekarang adalah ini adalah sosial media ya, bisa gitu ya. Mungkin kamu bisa bertemu dengan dia lewat sosial media, lewat tempat komunitas, suatu komunitas atau tempat publik ya. Di sini ada kedua kartu ini ada menggambarkan sebenarnya transformasi atau perubahan karakter ya. Aku tadi bilang di sini ada karakter-karakter yang masih sifat-sifat yang masih negatif, emosi-emosi yang masih negatif, masih toksik, sehingga membuat hubungan kalian di masa lampau, di kehidupan past life kalian itu akhirnya berakhir di sini. Dan kalian berpisah, bisa dibilang kalian berpisah gitu. Karena sebenarnya ini kalian dipisahkan itu adalah untuk pertumbuhan dulu. Untuk supaya kalian belajar di sini ya. Nah, di sini ada proses, aku melihat proses healing atau proses di mana karakter-karakter yang negatif, perasaan-perasaan yang negatif ya, kamu dan dia itu banyak dilepaskan. Banyak dilepaskan, banyak disembuhkan di sini ya. Dengan apa? Dengan berbagai peristiwa dalam kehidupan. Setelah di past life kalian berpisah, lalu menjalani kehidupan sendiri-sendiri, mungkin di kehidupan sekarang atau beberapa kehidupan ya, banyak kalian itu belajar terus dan terus. Kalian itu ditempa dengan berbagai masalah dalam kehidupan yang akhirnya membuat kalian itu bertransformasi. Untuk kalian bisa bertemu di sini ya. Sebelum kalian bertemu ini, jiwa kamu dan dia benar-benar diubah. Benar-benar kalian harus belajar dari kegagalan, belajar dari pengalaman masa lalu, dan belajar untuk apa? Untuk menghilangkan karakter-karakter yang negatif ini, menghilangkan emosi-emosi negatif ini, termasuk di dalamnya memaafkan apapun yang terjadi di masa lampau ya. Dengan ini kalian akan menjadi baru nanti, kalian akan bertransformasi, bukan lagi orang yang dengan kualitas yang negatif itu. Kalau kualitas negatif, karakter negatif, perasaan negatif kalian itu sudah bisa dilepaskan, sudah bisa dihilangkan dalam diri kamu ya, maka kamu akan bertransformasi, atau kamu bisa ketemu dengan dia, atau kalian itu bertemu dalam kondisi yang lebih baik ya, yang lebih bisa dengan setelah semua ini, setelah semua yang negatif tadi dihilangkan dari hidup kamu dan dia, maka kalian bisa union di sini. Tapi tanpa kalian proses kalian belajar ini, kalian masih harus mengalami di sini, ketemu dan berpisah lagi, ketemu lagi, berpisah lagi, sepertinya seperti itu. Karena ini untuk membersihkan dulu emosi-emosi yang negatif
ya. Karakter-karakter yang negatif itu kamu harus perbaiki dulu gitu. Dengan membangun karaktermu menjadi lebih positif, dengan perasaan yang lebih positif ya, belajar untuk merasakan perasaan yang positif dan bertindak juga, action juga secara positif, maka vibrasimu akan meningkat. Vibrasi yang meningkat inilah yang akan membuat kamu bisa ketemu dengan soulmate kamu ya. Karena soulmate itu adalah hubungan jiwa dengan vibrasi yang lebih tinggi gitu. Selama karakter-karakter yang negatif ini belum dihilangkan, maka kamu gak akan bisa union, gak akan bisa bersatu dengan soulmate kamu. Bahkan di sini aku juga sebenarnya melihat tersirat ini ada hubungan twin flame juga di sini ya. Tetapi untuk bisa kalian bersatu, untuk kalian union adalah melewati banyak rintangan ini. Harus ada transformasi, harus ada perubahan dan keinginan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Karena dengan emosi-emosi negatif ini, kalau tidak dihilangkan terlebih dahulu, maka itu akan membuat vibrasi kalian vibrasi yang rendah. Emosi-emosi yang negatif, karakter yang negatif adalah membuat vibrasi energi kita itu rendah. Sementara kamu hanya bisa ketemu dengan soulmate-mu jika vibrasi kamu sudah meningkat. Karena kualitas cinta soulmate itu adalah kualitas cinta yang lebih tinggi. Apalagi kalau ini twin flame, lebih tinggi lagi vibrasi energinya. Jadi kalau kamu mau union, mau bersatu dengan soulmate-mu, atau di sini malah aku melihat beberapa dari kalian dengan twin flame, kamu harus menghilangkan karakter-karakter negatif dan perasaan-perasaan yang negatif ini. Kalau kamu sudah bertransformasi secara ya di sini aku melihat perubahannya secara spiritual ya. Secara spiritual itu maksudnya apa? Kamu secara jiwa ya, kamu lebih terhubung dengan jiwa kamu, dengan emosi yang lebih halus dan lebih bisa diatur, mengendalikan emosi. Nah, itu akan meningkatkan vibrasimu. Dan ini akan membuat kamu bisa union dengan soulmate-mu atau bahkan twin flame-mu, bisa bersatu dengan dia. Syaratnya adalah dengan meningkatkan vibrasimu. Mari kita lihat energi kamu dan dia di bulan Juli dan Agustus ya. Kamu Gemini dan soulmate di bulan Juli dan Agustus ya. Kita scan untuk lebih spesifik di bulan Juli dan Agustus. Itu kenapa seri ini judulnya Journey of Love ya, perjalanan cinta, karena memang ini meneropong atau menerawang ya bahasanya, menerawang perjalanan cinta kamu dengan soulmate-mu. Wah, ini katanya harus di cleansing dulu ya. Mari kita lihat perjalanan kamu dan soulmate kamu di bulan Juli dan Agustus ya. Oke, aku akan scan aja kartunya.
lagi. Stars. Oke. Puasa juga nih. Ya, birds masih ada. Mouse juga masih ada. Ada tower. Ini bagus. Oke, ada komitmen yang ya. Oke, ini adalah untuk Juli dan Agustus ya. Di sini aku melihat sudah ada apa ya? Sudah ada titik terang istilahnya. Jiwa kamu, jiwa dia di sini sudah di sini aku melihat sudah banyak proses healing, proses pembersihan gitu ya dari semua kualitas yang negatif. Di sini memang masih ada di sini aku melihat masih ada sesuatu yang masih dipendam gitu ya. Aku melihat sesuatu yang masih dipendam buat kamu atau dia, atau ya energi bisa vice versa ya. Masih terpendam emosi yang negatif yang masih terpendam, yang belum dilepaskan gitu ya di sini. Tapi aku melihat ini perjalanannya sudah semakin bagus. Karena banyak sekali emosi-emosi yang negatif yang sudah dilepaskan, yang disembuhkan gitu ya dengan perjalanan waktu kalian. Dan kamu tampaknya sudah apa ya, di sini aku melihat impian kamu untuk bisa bertemu dengan dia ya. Ini aku melihat mulai terwujud kalau dia sudah, kamu dan dia saat ini sudah bertemu ya. Kamu dan dia sudah bertemu, masih ada sedikit dari past life tadi ya. Ada sedikit emosi-emosi negatif atau hubungan yang di antara kalian tuh yang masih perlu diperbaiki di sini. Mungkin ini adalah apa ya? Bisa suatu perasaan negatif, misalnya kemarahan dan kebencian yang dibawa dari kehidupan lampau yang kamu belum rilis itu ya. Kamu mesti rilis dulu, karena di sini sebenarnya kartunya positif, ke arah positif nih. Kalau kamu bisa rilis semua emosi yang negatif ini, kamu bisa istilahnya melepaskan dan mengikhlaskan semua yang terjadi di masa lalu atau apapun yang gak enak gitu ya. Ini masih ada terpendam emosi yang negatif atau suatu karakter negatif kamu yang perlu diperbaiki gitu. Supaya apa? Supaya kamu dan dia bisa kamu dan dia itu nanti kalau ketemu atau kamu sudah ketemu, hubungan kalian itu bisa semakin di sini semakin nyaman. Ini sukses material dan spiritual, kesetiaan ya. Kesetiaan dan kemapanan gitu. Di sini jiwa kamu dan dia sudah stabil gitu, enggak. Di sini kartunya sudah jauh lebih positif energinya. Hanya sedikit mungkin apa ya? Ini yang masih blocking, atau ini bisa dibilang ini mungkin terpendam di dalam hati kamu ya. Ada perasaan apa ya di sini? Aku melihat ada perasaan ya kepahitan atau trauma di masa lalu yang masih kamu belum maafkan gitu.
Tapi aku melihat kestabilan ya di sini. Saat kamu dan dia, kamu atau dia ya, kamu atau soulmate-mu sangat stabil. Cuman ya di sini kamu dan dia, aku melihat mungkin ini energi yang ini general ini ya, mungkin ini energi yang kelihatan. Kamu dan dia mungkin saat ini belum ketemu ya, atau kalau ya belum ketemu ya, aku melihatnya belum ketemu. Nah, soulmate-mu yang benar-benar soulmate gitu ya, dengan yang relevan di kehidupan lalu gitu ya. Tetapi ini ada proses di sini yang apa ya? Secara energi ini kalian sudah lebih positif dan dalam vibrasi yang lebih positif supaya kamu bisa ketemu dia gitu. Dan di sini juga bagus sekali karena ini kartunya melambangkan kemakmuran dan keberuntungan besar sebenarnya ya. Cuman di sini masih ada ya sesuatu yang inner atau di dalam batin kamu dan dia itu yang harus diperbaiki untuk kalian bisa menjalani kehidupan yang bahagia. Di sini aku melihat komitmen karena ini ring ya. Komitmen dan kesetiaan sudah bisa terjalin di masa depan. Mungkin ini adalah awal dari awal hubungan ini bisa lebih stabil. Aku melihat karakter diri kalian sudah menuju ke positif ya. Di sini vibrasinya sudah jauh lebih positif. Walaupun masih ada ganjalan di sini yang masih kamu harus melepaskan gitu ya. Karena ini letaknya ada di dasar hati kamu yang terdalam, ini mungkin tidak kamu sadari ya, perasaan. Aku melihat ada perasaan, mungkin kamu merasa, mungkin kamu atau dia ya, ini vice versa. Kesendirian karena ditinggalkan, karena apa ya? Perasaan takut di sini. Aku melihat perasaan insecure atau perasaan tidak nyaman, tidak aman, perasaan tidak aman karena trauma di masa lalu yang belum bisa kamu lepaskan. Itu ya. Ini terjadi di bawah sadar. Ini ada di bawah sadar dan itu kamu mungkin tidak sadar bahwa ini ada perasaan ini, trauma, atau mungkin ini adalah luka batin di masa lalu atau dari kehidupan lampau, karena tadi di past life ini keluar ya. Ini sudah ada ya. Jadi trauma atau luka batin yang ini mungkin kamu nggak sadar bahwa ini ada di dalam diri kamu, dan sebenarnya itu membuat perasaan tidak aman kamu untuk bisa bertemu dengan orang baru ya, sehingga kamu mungkin tertutup, kamu menutup diri untuk bisa bertemu dengan orang baru karena ini. Padahal sebenarnya soulmate kamu, kalau kamu siap, udah bisa melepas ini, kamu bisa ketemu sama dia. Nih, ya. Union ada di sini, komitmen untuk bersama itu ada di sini di masa depan gitu. Tapi terlebih dahulu kamu lepaskan ini. Apa yang ada di dalam yang mengganjal ini, trauma, luka batin, itu harus maafkan. Kamu niatkan aja secara batin ya, secara batin kamu niatkan untuk memaafkan siapapun orang yang melukai kamu gitu, menyakiti kamu gitu. Secara batin aja kamu niatkan untuk memaafkan ya. Dan kamu juga minta maaf, karena kita kan selama hidup kita akan melakukan kesalahan ya kan, menyakiti orang lain juga, dan kita juga minta maaf kepada siapapun yang pernah kita sakiti ya di kehidupan lalu atau kehidupan sekarang. Itu diniatkan aja, kamu cukup meniatkan itu aja, itu sudah sebenarnya sudah, dengan cukup meniatkan itu sudah membuat energi kamu itu menjadi lebih positif gitu ya. Vibrasi energi kamu lebih positif, dan ini bisa disembuhkan. Luka batin dan trauma masa lalu itu bisa disembuhkan gitu dengan memaafkan. Kalau sudah kamu bisa ini, kamu baru bisa ke arah
persatuan dengan soulmate kamu. Kamu bisa ketemu sama soulmate kamu dalam kondisi yang lebih baik di sini. Kemakmuran, kesetiaan, kenyamanan, kerasaan aman, komitmen gitu ya. Mari kita lihat oracle ya. Geser dikit ya. Kalau lampunya glare, maaf ya. Ya, ini seadanya. Aku membuat video dengan apa yang aku punya aja ya. Yang penting kalian dapat pesannya. Siapa tahu ini bermanfaat. Kita loncat. Give your relationship a chance. Work on your partnership. Oke. Sebentar. Lagi ya. Oh. Cinta bertepuk sebelah tangan. Oke. Cinta baru. Semoga kelihatan semua ya. Miring nggak sih? Oh, yang mana? Kamu menarik cinta kamu menarik cinta yang romantis dengan menikmati saat ini, menikmati waktu. Jadi apa yang ada di hadapan kita itu dinikmati, keindahannya dinikmati supaya kita mendapatkan perasaan, feelingnya itu perasaan cinta gitu ya. Di sini ada new love dan ada cinta baru ya. Seseorang yang datang, ada seorang orang baru yang memberikan kayak perasaan romantis ke kamu. Mungkin kamu akan mulai merasakan di sini. Kalau aku melihat memang sudah ada proses. Beberapa dari kamu mungkin ya kalau saat ini belum ketemu, tapi ada proses menuju pertemuan ya. Walaupun di sini ada ya, ini mungkin kamu akan bertemu dengan beberapa orang. Cinta bertepuk sebelah tangan ini, kamu mungkin bertemu dengan beberapa orang dan kamu mengira mungkin kamu berpikir mungkin mereka itu adalah soulmate kamu ya. Ada proses cinta kamu mungkin tidak terbalas, tidak cukup chemistry. Nah, kalau itu yang terjadi artinya ya kamu jangan memaksakan dengan orang itu, karena berarti bukan dia gitu. Kalau soulmate kamu dan dia akan tertarik secara energi itu, kalian akan tertarik dengan secara alami gitu ya. Kalau dia itu soulmate kamu dan dia akan tertarik secara alami karena kalian sudah bersama dalam kehidupan lampau, jadi sudah seperti ya sudah ada kontrak gitu ya kalau soulmate itu ya. Soulmate itu dipertemukan kembali ya, untuk pastinya kamu dan dia ada pelajaran yang belum selesai gitu ya. Pelajarannya apa nih tadi? Ada perasaan negatif yang belum kalian olah di antara kalian ya, yang mungkin kan tadi energinya di past life kalian itu lebih banyak harus berhadapan dengan mengalahkan diri sendiri sebenarnya, karena banyak sekali
karakter-karakter yang negatif dan emosi yang negatif yang masih ada dalam hubungan kalian gitu. Tetapi di kartu yang di sini itu sudah banyak disembuhkan, dilepaskan, dan tinggal ini ada suatu ganjalan di dalam. Ini adalah PR-nya. PR kalian itu apa gitu ya? Yaitu tadi memaafkan, saling memaafkan gitu. Jadi kalau kamu ketemu sama seseorang terus ya kamu mungkin berpikir dia adalah soulmate kamu, tapi ternyata cinta kamu tuh bertepuk sebelah tangan ya. Kemungkinan ya itu dia bukan soulmate kamu. Kalau dia itu soulmate kamu dan dia itu akan merasakan perasaan romantis yang kuat gitu, sama-sama gitu. Walaupun mungkin kamu dan dia baru bertemu dalam kehidupan sekarang, maksudnya belum pernah sama sekali bertemu. Dia itu orang-orang yang benar-benar baru ya. Tapi perasaan yang ada di kehidupan yang lampau ini akan masih terbawa dalam kehidupan sekarang gitu. Jadi pastinya kamu dan dia akan merasakan perasaan yang sama. Walaupun itu mungkin rasanya agak sedikit aneh ya. Kamu merasa kadang-kadang perasaan yang kurang realistis gitu. Kok sama orang yang belum pernah ketemu tiba-tiba kerasa jatuh cinta gitu ya. Merasakan perasaan yang ini, kamu sama dia tuh tertarik satu sama lain secara mungkin ya kamu mungkin nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Kamu merasa kurang kamu merasa aneh aja kenapa kamu dan dia merasa ada ketertarikan satu sama lain, mungkin seperti itu ya. Karena memang ya ini kalian harus ketemu gitu, harus ketemu untuk menyelesaikan ini. Harus ketemu untuk menyembuhkan ya. Jadi salah satu sifat hubungan soulmate itu sebenarnya adalah untuk saling menyembuhkan. Saling menyembuhkan perasaan satu sama lain gitu. Kalian tumbuh bersama dengan rasa sakit bersama, tetapi juga dengan pertemuan itu harus saling healing gitu. Healingnya apa maksudnya? Karena tadi kualitas negatif tadi yang memisahkan kalian di past life kalian itu adalah juga kalian sendiri yang membuatnya gitu. Dengan karakter-karakter kalian dan perasaan emosi kalian yang di kehidupan yang lalu itu belum matang. Tetapi dengan kamu proses mati lahir dan mati lahir kembali ya, bersiklus. Tadi ada gambar ular kan. Gambar ular itu belum tentu itu adalah suatu yang jahat atau musuh, tapi aku melihat itu sebagai suatu siklus. Kalian terus hidup dengan mengenapi siklus ini sampai terus bersiklus. Artinya kalian berproses terus-terusan gitu, terus-menerus berproses hingga menjadi yang lebih baik ya kan. Itulah yang namanya healing gitu. Itulah healing kamu dan dia. Kamu dan dia mesti ketemu untuk berproses bersama, saling menyembuhkan luka bersama dengan saling menerima, memaafkan ya. Karena ya namanya cinta soulmate itu adalah ya kontrak gitu. Kontrak sepanjang hidup. Oke, Gemini, semoga bermanfaat ya. Semoga kamu segera bertemu dengan soulmate kamu, dan semoga message-nya atau pesannya ini bisa mengena ke kamu ya. Ya, PR kamu dan dia adalah melepaskan apapun trauma dan apapun luka batin di masa lalu dengan memaafkan ya. Itu dalam hubungan itu ya, kalau kita hubungan dengan orang lain apapun bentuknya, mau apalagi kalau hubungannya masih hubungan karmik ya, dalam kita berhubungan dengan orang lain ya, apapun bentuk hubungannya, mau itu hubungan karmik, hubungan soul, apalagi kalau udah twin flame yang hubungan sangat tinggi vibrasinya menuju ke sana, itu adalah
Syaratnya adalah apa? Ya, salah satunya adalah memaafkan. Karena dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kita akan selalu membuat kesalahan, ya kan? Membuat kesalahan dan melukai, menyakiti orang lain menyakiti kita, kita menyakiti orang lain juga. Seperti itulah dalam berhubungan. Jadi harus banyak-banyak lagi dan lagi memaafkan dan memaafkan tiada henti. Memang seperti itu. Jadi selama belum bisa melepaskan emosi-emosi yang negatif, kamu tidak akan bisa naik vibrasinya. Kamu gak akan bisa bertemu dengan soulmate kamu. Ya. Oke. Gemini, semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan kamu ya. Jangan lupa komen, silakan komen kalau resonate. Jangan lupa di like, subscribe juga yang belum subscribe. Hit loncengnya supaya kamu bisa dapat notif setiap kali aku update, karena aku akan bikin ini berseri ya. Dan kalau bermanfaat, share juga di semua sosial media kalian. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi, bye.